Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat, kreatif, komunikatif, dan percaya diri. Anak-anak ustazah, pembelajaran kita pada pertemuan ini tema 2, aku dan kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar. Seperti biasa kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Yang pertama, siswa dapat duduk dengan benar dalam kegiatan menulis dan membaca. Yang kedua, siswa dapat memahami gangguan pada tulang belakang akibat kebiasaan yang tidak baik. Yang ketiga, siswa dapat mengenal berbagai bentuk bangun ruang. Yang keempat, siswa dapat memahami warna primer dan warna sekunder. Yang kelima, siswa dapat membuat kolase. Yang keenam, siswa mengenal alat-alat menggambar serta memahami kegunaannya. Nah, anak-anak ustazah, sudahkah kalian duduk dengan benar? Ayo amati gambar berikut. Gambar pertama, siswa duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, sikap duduk dengan melengkung. Nah, anak-anak ustazah, biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar. Kebiasaan duduk yang tidak baik berakibat pertumbuhan tubuh terganggu. Akibatnya, tulang belakang terganggu. Misalnya bengkok. Biasakan saat membaca dengan sikap duduk yang benar. Biasakan pula saat menulis dengan sikap yang benar. Berikut adalah beberapa kelainan tulang belakang akibat kebiasaan yang tidak benar. Yang pertama adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu. Jadi kalau kita bawa tas yang berat, kita tidak boleh menyandang pada salah satu sisi bahu saja. Ya, karena itu bisa menyebabkan tulang kita bengkok. Kemudian saat belajar, anaknya juga tidak boleh badannya bengkok ke kanan atau ke kiri, karena itu bisa menyebabkan kelainan skoliosis. Yang kedua, kifosis. Kifosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Jadi anak-anak ustazah, hindari ya membawa beban berat di punggung. Ya, kemudian saat duduk jangan suka membungkuk. Demikian juga saat menulis atau membaca buku. Yang ketiga yaitu lordosis. Apa itu lordosis? Yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Apa penyebabnya? Mungkin waktu kecil seseorang itu mengalami jatuh, atau ketika dia duduk atau belajar baca buku suka condong ke depan atau terlalu menunduk. Itu bisa menyebabkan kelainan tulang yang namanya
lordosis. Ya, nah, Ustazah. Jadi apa sih sikap duduk yang benar itu? Nah, seperti ini ya. Duduknya lurus, tulang punggungnya lurus, tidak membengkok ke kiri dan atau ke kanan, dan tidak juga ke depan atau ke belakang, melainkan lurus. Sudah paham anak-anak Ustazah? Anak-anak Ustazah, apakah kalian sudah duduk dengan benar? Coba amati gambar berikut. Sikap duduk tegak, dan yang ini sikap duduk melengkung. Biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar. Kebiasaan duduk yang tidak baik berakibat pertumbuhan tubuh terganggu. Akibatnya tulang belakang terganggu, misalnya bengkok. Biasakan saat membaca ataupun menulis dengan sikap duduk yang benar. Nah, berikut ada beberapa kelainan tulang belakang. Yang pertama namanya skoliosis. Apa itu skoliosis? Yaitu tulang belakang membengkok ke kiri dan ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu. Ya, jadi kalau beban berat tidak boleh dibawa pada salah satu bahu. Kemudian tidak boleh juga ketika menulis dan membaca buku, tidak boleh duduknya membengkok ke kiri dan membengkok ke kanan. Kemudian ada namanya kyphosis. Kyphosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Jadi hindari ya nak, supaya kita tidak mengalami cedera tulang yang namanya kyphosis. Yang ketiga, lordosis. Apa itu lordosis? Yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena jatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Jadi anak-anak Ustazah, untuk menghindari gangguan-gangguan ini, marilah kita membiasakan duduk yang benar ya, seperti ini ya. Oke. Anak-anak Ustazah, silahkan kalian beri tanda checklist pada kotak untuk posisi duduk yang benar dan beri tanda silang pada kotak untuk posisi yang salah ya. Nah, di bawah ini ada beberapa alat gambar. Yang pertama namanya pensil warna. Apa gunanya pensil warna, nak? Ya, untuk mewarnai gambar. Yang kedua adalah krayon. Apa gunanya krayon? Betul, gunanya juga untuk mewarnai gambar. Yang ketiga, apa namanya? Iya, benar, cat air. Cat air gunanya sama ya nak, untuk mewarnai gambar. Kemudian ini kuas. Cat air memakainya menggunakan kuas ya. Dan yang terakhir ada buku gambar. Apa gunanya? Ya, untuk membuat gambar. Apabila kita menggambar sesuatu, ya kita gambar di buku ini. Oke, nah Ustazah, mari kita belajar pencampuran warna ya. Ada 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Campuran dari warna pokok ini disebut dengan warna sekunder. Contohnya oranye, hijau, dan ungu. Nah, oranye, hijau, dan ungu ini adalah hasil dari pencampuran warna merah, kuning, dan biru. Kemudian ada lagi namanya
warna tertier. Nah, apa itu warna tertier? Warna tertier ini hasil dari pencampuran warna pokok dan warna sekunder. Contohnya biru laut dan merah tua. Nah, bagaimana cara mencampurkan warna? Yuk. Nah, anak-anak ustazah, mari mencoba mencampur warna untuk mencetak. Pakailah pewarna makanan. Campurlah warna-warna warna pokok seperti berikut. Misalnya, warna merah dan kuning akan menghasilkan warna oranye. Warna kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau, serta warna merah dan biru akan menghasilkan warna ungu. Praktekkan di rumah dan kerjakan bukunya halaman 98 ya. Kemudian dikirim ke ustazah. Dan hasil warna ini anaknya boleh praktekkan untuk membuat gambar cetak. Nah, anak-anak ustazah, kalian sudah mengenal pencampuran warna bukan? Mari menggambar dengan mencetak. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Caranya, potonglah pelepah dan pisang atau buah belimbing dan bentuknya terserah yang anaknya suka ya. Kemudian potongan tersebut dicelupkan ke dalam pewarna. Buat seperti ini ya nak ya. Terserah anaknya mau menggambar seperti apa. Bisa juga celupkan jarinya ke dalam warna, kemudian ditempel di kertas atau membuat gambar menggunakan jari, itu juga bisa. Terserah kreasi anaknya di rumah maunya seperti apa ya. Seperti lihat contohnya halaman 100. Silakan berkreasi ya, tetapi tidak usah dan perlihatkan kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak ustazah, kebiasaan yang baik diterapkan saat menulis, tujuannya agar kesehatan tubuh tidak terganggu. Pilihlah tempat yang terang saat menulis. Pastikan posisi menulis kita adalah posisi yang benar. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana posisi yang benar. Duduklah dengan posisi badan tegak, tidak bungkuk. Pastikan jarak antara buku dan mata kita kurang lebih 30 cm ya. Jadi jarak mata dengan buku juga harus diatur ya nak, supaya mata kita juga sehat. Jadi apabila posisi belajarnya sudah benar dan jarak pandangnya juga sudah benar, maka semuanya insya Allah akan sehat. Matanya sehat, badannya juga sehat, dan tulangnya tidak bengkok. Coba anaknya perhatikan gambar berikut. Beri tanda checklist untuk kebiasaan yang baik saat menulis, dan beri tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik saat menulis. Anak-anak ustazah, ayo amati benda-benda berikut. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Banyak benda termasuk bangun ruang. Ada bentuk bola, tabung, balok, dan kubus. Inilah gambar-gambar bentuk tersebut. Nah, ini namanya kubus, dan yang ini namanya balok, dan ini namanya tabung. Yang ini namanya bola. Ya, kenapa disebut bangun ruang? Karena dia memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi.
ya. Kalau dimensi itu dia mempunyai 4 dimensi, ya. Supaya lebih paham lagi, coba anaknya silakan kerjakan halaman 110 dan ambil beberapa buah benda yang ada di rumah yang bentuknya seperti kubus, balok, tabung, dan bola. Kemudian anaknya peragakan dan videonya nanti dikirim ke Ustazah, ya. Nah, anak-anak Ustazah, ini adalah bangun data. Nah, apa bedanya bangun ini dengan bangun ruang yang tadi? Kalau bangun ini hanya memiliki sisi panjang dan lebar, ya, tidak ada tinggi, ya nak, dan dia tidak memiliki ruang, maka ini disebut dengan bangun datar. Nah, anak-anak Ustazah, mari kita baca cerita keluarga berikut. Keluarga Ahmad sering berkumpul bersama. Mereka berkumpul saat hari libur. Ahmad senang menggambar. Ahmad sering memenangkan kejuaraan menggambar. Adiknya juga senang menggambar. Ahmad senang menggambar benda-benda. Adik Ahmad senang menggambar pemandangan. Ayah dan ibu Ahmad mendukung kegemaran anaknya. Mereka membelikan alat-alat menggambar. Mereka juga menemani Ahmad dan adiknya menggambar. Ahmad senang menggambar bersama keluarganya. Menggambar bersama menambah keakraban keluarga. Nah, banyak hal-hal yang bisa digunakan untuk menambah keakraban keluarga, ya nak. Nah, salah satunya melalui gambar, ya. Apabila anggota keluarga senang menggambar, nah, lakukan kegiatan tersebut bersama-sama. Dan banyak lagi kegiatan lain seperti berolahraga bersama, ya, atau melakukan kegiatan lainnya dengan bersama-sama. Bisa juga bergotong royong membersihkan rumah. Itu juga merupakan hal yang mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi dengan bekerja bersama membuat kita semakin kompak, akrab, dan saling menyayangi tentunya. Anak-anak Ustazah, menggambar bisa dilakukan dengan mencetak. Kita bisa mencetak dengan jari tangan. Caranya, letakkan tangan kiri di atas kertas, pegang pensil dengan tangan kanan, cetak tanganmu pada kertas dan pensil. Mulailah menggambar dari arah ibu jari, dilanjutkan ke semua jari hingga kelingking. Beri warna gambar sesukamu. Nah, bisa dicoba di rumah, silakan ya. Kalau anaknya mau, silakan lakukan. Kemudian supaya jarinya nampak indah, diwarnai. Ya, coba anaknya lihat Bapak Afandi. Bapak Afandi ini adalah seorang maestro seni lukis Indonesia yang sangat membanggakan, ya. Hasil karyanya sudah banyak, bahkan sampai ke mancanegara, ya nak ya. Bapak Afandi lebih sering menumpahkan cat langsung dari tubelnya, kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya. Nah, kalau anaknya senang melakukan itu, lakukanlah seperti Bapak Afandi. Cetak dari jarimu di buku gambar, warnailah hasil cetakan jarimu. Anak-anak Ustazah, apakah kalian senang
membuat kolase. Tahu bagaimana cara membuatnya? Ayo kita coba ya. Siapkan kertas dan buat gambar apel. Kemudian siapkan lem, kertas origami, dan daun-daun kering. Caranya coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama, siapkan kertas yang sudah diberi gambar apel, lem, dan kertas origami. Kemudian kertas origaminya disobek kecil-kecil. Setelah itu gambar apel diberi lem dan tempelkan kertas origami. Nah, setelah selesai ditempel, agar gambarnya lebih indah, ambil daun-daun yang sudah kita siapkan tadi, diberi lem dan ditempel pada pinggir-pinggir gambar. Nah, begini hasilnya. Selamat mencoba ya anak-anak ustazah di rumah. Nanti hasilnya anaknya kirim ya ke ustazah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Bisa di rumah, di sekolah, seperti yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya bertugas piket kebersihan kelas. Ahmad membersihkan barang-barang di kelas. Mereka membersihkan meja, kursi, globe, bola, kaleng, tabung, dan benda gambar lainnya. Benda tersebut termasuk benda bangun ruang. Benda apakah yang berbentuk bola? Bola dan globe berbentuk bola. Nah, apa ciri-ciri bola? Ciri-ciri bola adalah tidak mempunyai sisi dan sudut, dan celengan berbentuk tabung. Nah, anak-anak ustazah, mari kita pasangkan bangun ruang berikut dengan benda yang menyerupainya, seperti celeng. Celeng itu adalah bangun ruang tabung. Kemudian kotak tisu. Kotak tisu ini merupakan bangun ruang berbentuk seperti balok. Kemudian dadu seperti kubus. Kemudian kelereng berbentuk seperti bola. Nah, silakan kerjakan halaman 122 ya. Anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar kapal berikut. Gambar ini terdiri dari beberapa bangun ruang. Ada tabung, balok, dan kubus. Nah, bentuk balok diwarnai dengan warna hijau, bentuk tabung diwarnai dengan warna kuning, dan bentuk kubus diwarnai dengan warna biru. Nah, sekarang anaknya hitung ada berapa jumlah bangun balok, ada berapa jumlah bangun tabung, dan ada berapa jumlah bangun kubus. Kemudian ditulis ya, dan kerjakan latihan lainnya yang ada di halaman 125. Kemudian dikirim ke ustazah. Anak-anak ustazah, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.